Berjumpa lagi dengan kakak hari ini. Untuk minggu ini kakak akan membawakan liturgos, dan yang akan membawakan khotbah pada hari ini ada kakak Kelvin. Jadi adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa, atas segala penyertaan-Mu dan juga nafas hidup yang masih Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh ada pada saat hari ini Bapa. Bapa dalam surga, sebentar juga Tuhan kami memulai kebaktian kami. Kiranya Tuhan, mari Engkau hadir di tengah-tengah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti selesai kebaktian kami ini. Berkati juga Tuhan adik-adik kami yang melakukan ibadah di rumah masing-masing. Berikan kami kesehatan sehingga kami Tuhan boleh senantiasa bersuka cita karena Engkau ya Bapa. Di atas segalanya itu Bapa, ampunilah segala salah dan dosa kami agar kami layak menerima setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ada di luar kemampuan.
demikian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Amin. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan khotbah kita pada minggu ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Allah kami sembah dan kami puji dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati Tuhan sehingga apa yang kami dengar dapat berguna bagi kehidupan kami. Di atas segalanya Tuhan, kami orang berdosa, sucikan dosa-dosa kami sehingga kami layak menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis di Amos 5 ayat 14 sampai 15 dengan judul perikop hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan.
Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Judul khotbah kita pada minggu ini, Tuhan bisa memakai siapa saja. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Amos 5 ayat 15. Nah, adik-adik tahu siapa Amos? Amos bagi orang lain tidak diperhitungkan dan kurang dianggap. Kenapa? Karena dia bukanlah dari golongan nabi, melainkan hanya peternak biasa, dan juga pekerjaannya sebagai pemungut buah ara di hutan. Dan dia tinggal di wilayah Tekoa atau bisa disebut wilayah Yehuda. Nah, itulah sebabnya Amos sering disebut penggembala dari Tekoa atau peladang pohon ara dari selatan. Meski dari kalangan bawah atau rendahan, bukan berarti Amos tidak mempunyai kesempatan atau layak untuk dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaannya. Kenapa? Sebab Tuhan tidak pernah memilih seseorang dari sisi fisik, kepintaran, kekayaan, atau jabatan. Apa yang dilihat oleh manusia belum tentu itu yang dilihat oleh Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati seseorang. Nah, Amos dipilih Tuhan sebagai penyambung lidah untuk menyatakan kebenaran. Kebenaran kepada siapa? Kepada orang Israel yang sekarang mengalami kejayaan, di puncak kejayaan. Tetapi orang Israel menyimpang dari kebenaran akan firman Tuhan. Nah, di sini pernah ada merasa rendah hati atau minder? Pasti. Apabila kita melihat teman kita, tetangga kita yang memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Nah, tetapi kata Tuhan apa? Setiap orang percaya memiliki kesempatan yang sama untuk dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan. Siapa saja, tidak terkecuali, asal kita percaya. Dan dalam pelayanan kita, Tuhan melihat hati dan ketaatan kita, bukan dari tampang, kekayaan, atau jabatan. Nah, meski dari kalangan bawah, Amos bukan berarti tidak mempunyai masa depan atau tidak layak dipakai Tuhan. Justru dari kesederhanaannya Amos, Tuhan memilih Amos untuk menjadi alatnya. Nah, adik-adik, kakak harapkan kita sebagai anak-anak pilihan Allah jangan pernah merasa minder atau berkecil hati dengan keadaan apa yang ada di diri kita. Karena apa? Mungkin di dalam hati kita pernah berkata, mana mungkin hidupku akan dipakai oleh Tuhan, sementara aku tidak pernah mempunyai pendidikan masalah Alkitab misalkan, atau cara berbicaraku tidak sepasih orang-orang yang berpendidikan. Nah, Tuhan tidak pernah memandang atau memilih seseorang dari fisik, kekayaan, atau jabatan. Tetapi yang dilihat oleh Tuhan adalah hati. Hati kita yang percaya kepada Tuhan dalam melayani, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kita bisa dipilih sebagai alat kemuliaannya. Tuhan memakai Amos untuk sebuah misi besar yang luar biasa, yaitu menyampaikan pesan penting yang berisi teguran atau peringatan kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka yang pada saat puncak kejayaan, mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan, melainkan menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada Amos, memampukan Amos dengan memberikan Roh Kudus supaya dapat menjalankan perintah
Tuhan yang diberikan kepada Amos. Nah, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah. Maksudnya apa? Dia akan dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai oleh Tuhan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dan kami puji dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, sertai kami dalam melaksanakannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Di atas segalanya Tuhan, kami orang berdosa, sucikan dosa-dosa kami, sehingga kami layak menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai kebaktian, kita akhiri kebaktian kita. Kita lipat tangan, tutup matanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.